Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam channel belajar berliterasi. Kali ini saya masih akan melanjutkan pembahasan tentang unsur kebahasaan materi teks laporan hasil observasi Bahasa Indonesia kelas 8. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengenal tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah. Ini bisa kita lihat pada halaman 27 ya, buku paket kurikulum Merdeka. Jadi teman-teman sekalian, sebuah teks itu apabila tidak ada tanda bacanya, bisa kita lihat contohnya di sini ya, akan menjadi sebuah teks yang akan sulit untuk dipahami ya. Karena tanda baca itu memperjelas arti, di mana harus jeda, di mana harus berhenti, seperti itu ya, sehingga membantu kita untuk memahami sebuah teks. Karena itu sangat penting untuk menempatkan tanda baca pada tempatnya. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas tidak banyak ya, tanda baca ada banyak, cuman pada materi teks laporan hasil observasi ini yang kita bahas hanya beberapa saja. Di antaranya di sini adalah tanda titik, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda koma. Untuk tanda titik saya rasa tidak perlu panjang lebar ya. Intinya semuanya sudah tahu, tanda titik itu untuk menandai akhir sebuah kalimat. Yang mungkin tidak umum di sini itu adalah tanda titik dua dan tanda titik koma. Dan juga tanda koma ada yang kurang paham ya. Kita lewati langsung ke tanda koma. Tanda koma ya. Jadi tanda koma di sini mempunyai beberapa fungsi ya. Salah satunya dipakai untuk merinci 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Jadi kalau dalam sebuah kalimat itu menyebutkan rincian gitu ya, lebih dari 2, itu pakai tanda koma. Tapi seandainya cuma 2, tidak perlu tanda koma, cukup menggunakan dan saja. Contohnya di sini ya, harga beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Di sini ada 4 unsur ya, beras 1, minyak goreng 2, gula 3, kebutuhan pokok lainnya 4. Nah, ini ada 4 unsur yang dirinci dalam contoh ini. Nah, perlu kita perhatikan orang-orang yang sering salah itu pada penulisan kata dan ya. Banyak orang mengira kalau sudah pakai dan tidak perlu tanda koma di depan dan, padahal perlu ya. Seperti pada contoh ya, beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Jadi kata hubung dan di sini tidak menggantikan fungsi koma, dia tetap harus ada. Jadi rincian terakhir dilengkapi dengan kata dan, seperti itu. Kecuali kalau rinciannya cuma 2 ya, misalnya beras dan minyak goreng, beras dan minyak goreng. Nah, kalau ini nggak perlu koma, ini cukup dan saja sudah cukup ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, jadi fungsi tanda koma itu adalah untuk pemerincian yang lebih dari 2. Di sini bahasanya 3 unsur atau lebih ya, sama saja ya. Untuk pemerincian 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Terus kemudian tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 ini juga tidak umum ya, jadi kita perlu bahas di sini, tidak umum. Kita perlu sedikit jeli di sini ya. Tanda titik 2 mempunyai beberapa fungsi, salah satunya dipakai di akhir pernyataan yang diikuti dengan pemerincian. Jadi kalau ada pemerincian ya, jadi kalau ada kalimat ya, terus kemudian kalimat itu dilengkapi pemerincian gitu ya, maka sebelum penulisan pemerincian diberi titik 2. Nah, terus pertanyaannya adalah
Apa bedanya dengan yang contoh tanda koma tadi? Contoh pada tanda koma tadi kan nggak ada titik duanya ya. Jadi saya beri contoh kalimat lagi ya. Misal ini Ahmad membeli pensil, koma, buku, koma, dan penggaris. Titik. Loh, mana komanya? Nggak ada. Titik duanya. Ya, emang kalau kasusnya seperti ini tidak pakai titik dua ya, teman-teman sekalian. Nah, kapan pakai titik dua? Tanda titik dua dipakai ketika kalimatnya seperti ini. Ahmad membeli alat-alat tulis. Titik dua. Nah, baru diikuti perincian pensil, buku, dan penggaris. Nah, seperti itu. Nah, penggunaan tanda titik dua itu di sini. Jadi bedakan kalimat yang atas dan kalimat yang bawah ya. Kalimat yang atas tidak ada kata-kata alat-alat tulis. Jadi sebelum pemerincian yaitu pensil, buku, dan penggaris tidak ada kata-kata alat tulis. Sedangkan kalimat yang bawah ada kata alat-alat tulis. Jadi alat-alat tulis itu apa? Dirinci. Nah, pada kasus seperti inilah tanda titik dua digunakan. Gampangannya adalah supaya kalian lebih bisa membedakan ya. Jadi sebenarnya kalimat Ahmad membeli alat-alat tulis ini sebenarnya titik di sini. Ini sebenarnya titik. Ya. Ini titik ini. Ini titik. Nah. Ahmad membeli alat-alat tulis titik. Nah, terus kemudian kalimat yang sudah ini kan kalimat yang sudah utuh nih, sudah sempurna nih. Diikuti dengan pemerincian. Kalau mau diikuti dengan pemerincian baru dikasih titik dua seperti di bawah ini. Beda dengan kalimat yang atas ini yang tidak memakai titik dua ini ya. Seandainya kalimat berhenti pada kalimat Ahmad membeli terus titik gitu ya, nggak bisa, kalimatnya rusak, belum sempurna gitu ya. Jadi kalau model seperti ini tidak bisa menggunakan titik dua. Jadi saya ulangi sekali lagi. Tanda titik dua digunakan ketika dalam sebuah kalimat ada pemerincian dan sebelum tanda titik dua itu ada sesuatu yang dirinci ya. Alat-alat tulis ini kan yang dirinci alat-alat tulis ya. Terus kemudian alat-alat tulisnya apa dirinci, ditulis di sini. Sedangkan kalimat yang pertama yang tidak pakai titik dua tadi ya, hanya pensil, buku, dan penggaris saja, tapi nggak disebut di sini alat-alat tulis gitu ya. Semoga sampai sini bisa membedakan ya. Kalau masih bingung nanti bisa kita bahas di kelas, boleh ditanyakan di kelas. Berikutnya setelah tanda titik dua adalah tanda titik koma. Nah ini yang nggak umum juga nih, kita perlu membahas di sini. Jadi tanda titik koma di sini sudah ada keterangannya di sini ya, yaitu untuk pengganti kata penghubung. Untuk pengganti apa? Kata penghubung. Walaupun tidak selalu bisa diganti ya. Ya hanya pada kasus kalimat-kalimat tertentu saja, nggak bisa semua kalimat yang ada kata penghubungnya terus kata penghubungnya diganti titik koma begitu saja ya. Hanya kalimat-kalimat tertentu yang cocok seperti itu ya. Contohnya di sini adalah hari masih pagi, penumpang masih sepi. Ini bisa diberi tanda titik koma. Ayah menonton televisi, ibu membaca koran. Loh, kok kebalik ya? Biasanya kan ayah yang membaca koran ya. Ya, apa intinya titik koma ini fungsinya adalah untuk menggantikan kata penghubung atau mungkin yang biasa kalian kenal dengan istilah konjungsi ya. Kata penghubung di sini sama dengan konjungsi. Konjungsi kata penghubung. Baik, insyaallah itu dulu literasi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Apabila kurang paham bisa ditanyakan di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.